Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik kita lanjutkan kembali kuliah kita ya. Oke, terakhir kita sudah menurunkan geodesit dari Schwarzschild ya, dan kemudian kita mendapatkan persamaan orbit atau persamaan gerak dari partikel uji ya, yang akan dirasakan yang di sekitar sumber gravitasi ya. Jadi ditunjukkan oleh persamaan ini. Dimana kalau kita lihat sebenarnya persamaan orbit ini atau persamaan gerak ini itu mirip dengan persamaan orbit yang ada di mekanika klasik ya, ketika kita membahas tentang gaya sentral. Nah, hanya saja perbedaannya itu ada di suku ini ya, di suku 2mu pangkat 3, di mana ini merupakan suku koreksi dari Einstein untuk persamaan orbit ya, untuk partikel uji di sekitar sumber gravitasi. Nah, kemudian kita juga membahas sebelum kita membahas tentang solusi dari persamaan ini, eh, kita juga membahas tentang potensial efektif ya, potensial efektif dari solusi Schwarzschild yang kita telah dapatkan, di mana di sini juga kita bisa mendapatkan banyak informasi ya. Sebagaimana contoh di sini kita bisa mendapatkan eh, kemungkinan circular orbit dari partikel uji di sekitar medan gravitasi ya. Nah, di sini kita bisa melihat potensial efektifnya sebenarnya juga mirip ya dengan eh, potensial efektif di orbit Newtonian ya, di mana suku yang ini itu merupakan suku koreksinya ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan suatu em, parameter di sini ya, gamma, ketika gammanya 1 berarti itu merujuk ke relativitas umum, general relativity. Dia kalau dia sama dengan 0 dia akan kembali ke potensial efektif Newtonian. Nah, di sini kita tinjau kemarin kemungkinan circular orbitnya ya, di mana terlihat bahwa untuk kasus Newtonian di mana gammanya sama dengan 0, ternyata kita melihat bahwa eh, untuk cahaya atau untuk foton ya, yaitu ketika lambdanya sama dengan 0. Jadi untuk lambda sama dengan 0 di persamaan ini itu untuk foton, lambdanya sama dengan 1 berarti itu untuk partikel masif ya. Nah, ternyata berdasarkan persamaan circular orbitnya ketika untuk kasus Newtonian, cahaya itu dia bergerak lurus. Jadi dia tidak mempunyai circular orbit ya. Karena di sini ketika lambdanya sama dengan 0 untuk foton atau cahaya, RC-nya itu dia bernilai tak hingga ya. Artinya tidak ada circular orbit yang terjadi. Artinya dengan kata lain, cahaya tidak dipengaruhi oleh sumber gravitasi ya. Jadi path-nya itu dia bergerak lurus saja. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini untuk GR, di mana gammanya sama dengan 1, ya, ternyata memungkinkan adanya circular orbit ya. Jadi cahaya itu bergerak sesuai dengan circular orbit, di mana RC circular orbitnya itu sama dengan 3G GM ya. G ini konstanta gravitasi universal ya, atau gravitasi Newton. M ini itu kita sudah tentukan ini adalah massa dari sumber gravitasi ya. Sumber gravitasi. Biasanya ada per C kuadrat ya, tapi biasanya untuk natural kita ambil natural unit, C-nya biasanya kita samakan dengan 1. Nah, kita juga bisa sebenarnya melakukan analisis visual ya, terkait circular orbit ini dengan melakukan plot pada potensial efektifnya ya. Saya akan berikan gambarannya di sini sebentar. Nah, di sini saya hapus dulu. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan aplikasi matematika. Nah, kita bisa memplot potensial efektif yang tadi ya. Jadi kita tuliskan di sini potensial efektifnya sedemikian. Kemudian dia merupakan fungsi dari lambda, gamma, kemudian momentum sudut dan di sini radius ya. Nah, kita akan variasikan lambda dan gammanya ya untuk masing-masing kasus GR ataupun Newtonian, dan untuk cahaya dan partikel masif. Nah, sekarang kita lihat, misalkan kita plot untuk kasus di sini, kita ambil misalkan lambdanya itu sama dengan 1 dan gammanya sama dengan 0 ya. Artinya ini untuk partikel masif kasus Newtonian ya, gammanya sama dengan 0. Kita lihat bagaimana plotnya. Nah, ternyata kita lihat di sini ada
titik ekstremumnya ya, yang merupakan titik minimum ya. Jadi dia punya ekstremum di mana di titik ini itu memungkinkan terjadinya circular orbit ya. Bentuknya apakah dia berbentuk lingkaran atau elips atau bagaimana bentuk dari orbitnya, itu kita harus mencari solusi dari persamaan orbitnya. Tapi yang kita bisa ketahui dari potensial efektif ini, dengan adanya titik ekstremum di sini ya, sejenis sumber potensial di sini, maka di titik ini itu memungkinkan terjadinya circular orbit ya. Kalau misalkan kita coba variasikan ini ya, kalau kita coba variasikan misalkan untuk nah, misalkan kita variasikan untuk momentum angularnya itu, kita variasikan misalkan di sini 2, kemudian di sini 3 ya. Kemudian M-nya kita set 1 saja ya, kita set karena dia konstan, kita set 1 saja. Nah, kita lihat kalau misalkan kita perbesar momentum angularnya ya, maka kita lihat di sini ternyata sebentar. Ini harusnya ada ini bisa keluar. Sebentar. Oke. Saya mau coba variasikan. Saya mau ada 4 buah plot di sini ya. Sebentar. Ini sudah benar. Oke. Ini kenapa dia tidak bisa keluar ya? Sebentar. Terus cukup 3 plot ya. Yang saya mau tunjukkan adalah bahwa ketika momentum angularnya kita perbesar ya, di sini jadi 2, di sini sorry, ini harusnya 3, di sini 4 ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata ketika momentumnya diperbesar, tidak ada lagi titik ekstrimum di sini, sehingga di titik ini itu tidak terjadi orbit sirkular ya. Yang terjadi itu di sini ya. Jadi di dalam sumber potensial ini, jadi semacam sumber potensial, dia itu memungkinkan terjadinya circular orbit ya. Jadi ketika kita cari seperti di pembahasan yang kita sudah turunkan, ketika kita maksimumkan potensialnya ya, kita turunkan V-nya terhadap R, kemudian disamakan dengan 0, maka kita akan dapatkan titik ekstremumnya ya. Nah, untuk kasus Newtonian, yaitu gammanya sama dengan 0 dan partikel masif, memungkinkan terjadinya circular orbit. Dan memang terjadi ya, seperti itu ya. Misalkan orbit-orbit planet ya, memungkinkan terjadinya orbit sirkular ya. Nah, kita lihat sekarang coba misalkan untuk tetap kasus Newtonian tapi untuk partikel yang massless ya. Jadi kita ganti di sini lambdanya itu sama dengan 0 ya. Berarti ini untuk foton atau cahaya ya. Kita akan lihat bagaimana bentuk plotnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini itu dia tidak memiliki titik ekstremum atau sumber potensial seperti ini. Sehingga ini membuktikan apa yang sudah kita turunkan tadi, bahwa dalam tinjauan Newtonian itu tidak memungkinkan adanya circular orbit untuk cahaya ya. Jadi dia hanya bergerak lurus saja ya, karena dia di sini tidak memiliki ekstremum. Nah, sekarang kita coba yang lain, misalkan untuk kasus GR. Kasus GR misalkan, berarti untuk kasus GR untuk partikel masif berarti ini 1, ini juga 1 ya. Ini 1, ini juga 1. Jadi lambdanya 1 dan gammanya juga 1. Nah, kita lihat di sini. Ini kurang jelas ya, saya coba tambah. Nah, ini kita lihat di sini untuk kasus GR
dia memiliki shape juga di sini. Dia memiliki ekstremum di sini. Atau kalau kita perbesar lagi mungkin akan kelihatan lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Jadi sama untuk partikel masif yang ada di Newtonian, partikel masif di GR pun itu dia memungkinkan terjadinya circular orbit. Walaupun ini dia tidak stabil ya, karena ekstremumnya ini dia dia merupakan titik maksimum. Jadi ketika ada gangguan atau ada perturbasi, maka dia akan kolaps atau dia akan tidak stabil ya. Jadi titiknya merupakan titik yang tidak stabil. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus GR tapi untuk partikel yang massless, cahaya ya. Berarti di sini adalah sebentar. Berarti lambdanya 0 ya. Ya, untuk massless berarti lambdanya 0 tapi gamanya 1 ya. Nah, kita lihat di sini ternyata plot yang kita hasilkan itu dia juga mempunyai titik ekstremum di sini ya. Bahkan di sini kalau kita teruskan dia akan punya beberapa titik ekstremum. Artinya dalam GR cahaya itu dimungkinkan memiliki circular orbit ya, karena dia memiliki shape di sini, dia memiliki titik ekstremum di mana di bagian ini, di titik ini itu di titik R di titik ini itu memungkinkan dia memiliki circular orbit ya. Dan ini membuktikan apa yang sudah kita turunkan tadi ya, bahwa nah di sini dan memang ketika kita minimumkan potensial efektifnya ya, untuk kasus Newtonian memang di sini cahaya itu dia tidak memiliki circular orbit, dia bergerak lurus ya. Sedangkan untuk GR itu memungkinkan dia untuk memiliki circular orbit ya, walaupun ini tidak stabil ya, karena kalau kita lihat tadi shape-nya ketika ada sedikit perturbasi maka dia akan kolaps ya, akan keluar dari circular orbit. Nah, kemarin kita bahasnya sampai di sini ya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Nah, selain itu kita bisa juga melihat beberapa informasi lagi ya terkait potensial efektif yang kita punya ya. Misalkan saja kita tinjau kembali ya. Kita tinjau kembali potensial efektifnya. Tinjau kembali VR-nya ya, di mana VR itu kita punya kemarin, saya tuliskan saja kembali di sini ya, lambda per 2 dikurang lambda per M. Kita tinjau untuk yang GR ya, berarti gamanya sama dengan 1. Ini lambda M per R ditambah dengan L kuadrat per 2R kuadrat, kemudian dikurang ML kuadrat per R pangkat 3 ya. Nah, kita ambil di sini gamanya sama dengan 1 ya. Kalau kita bandingkan di atas mana? Ini ya. Jadi gamanya sama dengan 1 untuk GR ya. General Relativity. Nah, perhatikan bahwa suku yang ini itu merupakan suku koreksi dari Einstein ya. Ini merupakan suku koreksi dari Einstein. Nah, sekarang kita perhatikan kalau misalkan kita memilih R-nya sama dengan 2M ya. Kita pilih misalkan untuk R-nya sama dengan 2M ya. Di mana 2M itu sebenarnya sama dengan 2GM ya. Kalau kalian ingat kemarin, M itu kita ambil itu sama dengan GM, maka potensialnya itu akan menjadi untuk V2M, berarti sini akan sama dengan lambda per 2, kemudian dikurang lambda M per R, R-nya diganti dengan 2M ya, berarti di sini menyisakan lambda M per 2M, M-nya saling cancel, berarti lambda per 2, kemudian ditambah dengan L kuadrat per 2R kuadrat, dikurang
ml kuadrat per R pangkat 3. R pangkat 3 berarti 2M pangkat 3 berarti sama dengan berapa? Oh, ini ada R juga di sini ya. Di sini L kuadrat per 2R pangkat 2. R pangkat 2 berarti 4M pangkat 2 dikali 2 berarti 8M pangkat 3. Kemudian dikurang di sini ML pangkat 2 bagi dengan R pangkat 3 berarti 8M pangkat 3. Bisa kita coret tinggal 2 ya. Nah, perhatikan bahwa di sini akan saling cancel ya. Ini mengcancel yang ini dan yang ini juga tepat mengcancel yang ini. Artinya ini akan sama dengan 0 ya. Nah, berarti di titik ini yang kalau kalian ingat di pembahasan mengenai solusi Schwarzschild, titik R sama dengan 2M ini itu merupakan salah satu titik yang diduga sebagai titik singular ya. Nah, ternyata memang terjadi keanehan di titik singular tersebut ya, karena di sini kita lihat potensialnya itu sama dengan 0 ya. Atau misalkan kita tinjau di titik singular yang satunya ya, yaitu ketika R-nya sama dengan 0, maka kita lihat di sini potensialnya itu akan menuju tak hingga ya, karena kalau kita ganti dengan 0 di sini berarti sesuatu yang dibagi dengan 0 akan menuju berarti di sini akan menuju minus tak hingga ya. Di sini minus. Berarti VR-nya itu akan menuju minus tak hingga. Dan memang kalau kita lihat tadi di shape yang ada yang ada di plot yang kita buat, di titik R sama dengan 0 itu arah plotnya itu dia menuju ke minus tak hingga ya. Jadi kita lihat bahwa di sini sesuatu terjadi pada solusi Schwarzschild di titik yang ini ya. Jadi dengan meninjau potensial efektifnya, kita bisa melihat bahwa terjadi keanehan di kedua buah titik ini ya. Di mana dua buah titik ini itu dianggap atau diduga sebagai titik singular. Nah, ini berkaitan dengan black hole nantinya ya, atau lubang hitam di pembahasan selanjutnya ya. Jadi di titik ini merupakan titik yang diduga singular dan ternyata memang terlihat ketika kita meninjau potensial efektifnya ya di kedua titik tersebut. Nah, sekarang kita juga bisa melihat misalkan kita meninjau massive particles ya. Nah, kalau tadi kita tinjau di sini untuk GR itu kita tinjau untuk yang massless ya, untuk foton. Bagaimana untuk partikel yang masif dalam tinjauan GR ya. Jadi kita tinjau partikel masif ya. Partikel masif itu partikel yang bermassa, artinya lambdanya itu sama dengan 1 ya. Berarti kita akan punya sekarang VR-nya ini ya. Kalau lambdanya kita ganti 1 ya. Ini untuk tetap untuk GR ya. Berarti kita punya VR itu sama dengan 1/2 dikurang M per R ditambah dengan L kuadrat per 2R kuadrat dikurang ML kuadrat per R pangkat 3. Nah, kita bisa mencari kondisi ekstremum dari potensial efektif ini ya, di mana seperti yang ditunjukkan di plot yang tadi, kondisi ekstremum dari potensial efektif itu bisa memberikan informasi kepada kita tentang eksisnya orbit sirkular ya, baik itu untuk partikel yang masif ataupun partikel massless. Jadi di sini kita minimumkan potensial ini, berarti kita turunkan terhadap R ya. Do R di titik R sama dengan RS, maksudnya di titik sirkularnya ini sama dengan 0, maka kita akan dapatkan ini persamaannya, saya kira ini kita sudah turunkan di atas ya. Ini ya, persamaannya ini, tapi untuk lambda sama dengan 1 dan gamma sama dengan 1 ya. Untuk kasus GR partikel masif. Berarti kita akan dapatkan di sini persamaannya ini menjadi M RS, bukan RS ya, kalau RS ini Schwarzschild, kita sudah mengambil ini radius Schwarzschild di awal nih. Saya ganti RC di sini, circular orbitnya. MRC pangkat 2 dikurang L kuadrat RC ditambah 3 ML
kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, kita punya bentuk persamaan orbit seperti ini. Nah, ini tinggal kita cari, kita bisa mencari nilai dari radius orbitnya ya. Dengan cara saya kira ini mudah ya, dengan ini merupakan persamaan kuadrat, kita dapatkan RC-nya akan ada dua kemungkinan ya. RC-nya berarti minus B, berarti minus L kuadrat, berarti L kuadrat plus minus akar L pangkat 4 dikurang 4 kali M kali 3M L kuadrat. Ya. Berarti 12 M kuadrat L pangkat 2. Ini dibagi dengan 2M. Ya. Nah, atau bisa kita dekati ini, L kuadratnya bisa kita keluarkan ya. L kuadratnya ini bisa kita keluarkan. Kemudian kita bisa aproksimasi suku yang di dalam ini itu menjadi suku apa? Kita expand ya. Kita ekspansikan, kita bisa dapatkan pendekatan aproksimasi untuk RC-nya. RC plus minus itu sama dengan L kuadrat. L kuadratnya bisa kita keluarkan ya. Berarti plus minus L pangkat 2. Kemudian berarti di sini menyisakan 1 dikurang 12 M kuadrat per L kuadrat. Itu bisa kita ekspansikan, kita nyatakan dalam binomial. Ini berarti L kuadrat di sini menjadi 1 dikurang 6M kuadrat per L kuadrat per 2M. Jadi suku yang di bawah akar ini bisa kita ekspansikan seperti ini ya. Nah, atau ini bisa kita, dari sini kita akan dapatkan dua buah solusi yang mungkin ya. Berarti solusi yang pertama itu kalau dia positif, berarti kita dapatkan di sini 2L kuadrat ya. Solusi pertama 2L kuadrat dikurang 6M kuadrat ya. Ini dikalikan masuk per 2M. Solusi yang kedua berarti L kuadrat dikurang L kuadrat, berarti menyisakan suku yang ini itu sama dengan 3M. Ya. Nah, kalau kita tinjau misalkan momentum angularnya itu sangat besar ya, misalkan menuju tak hingga, maka kita bisa melihat bahwa suku yang ini itu subdominan dibandingkan ini ya, karena L-nya sangat besar ya. Sehingga kita bisa dapatkan solusi aproksimasinya itu sama dengan L kuadrat per M dan 3M. Nah, ini kemungkinan circular orbitnya ya. Atau misalkan kita bisa meninjau kondisi di mana kedua radius orbitnya itu berimpit. Atau hanya ada satu solusi, itu ketika suku yang di bawah akar ini itu bernilai 0. Ya. Jadi kita juga bisa meninjau kondisi ketika kedua radius orbitnya itu berimpit. Jadi RC plus itu sama dengan RC minus. Itu terjadi ketika L pangkat 4 dikurang 12 M pangkat 2 L pangkat 2 itu sama dengan 0. Artinya dari sini kita bisa dapatkan L kuadratnya kita keluarkan, L kuadrat di sini L kuadrat dikurang 12M kuadrat sama dengan 0. Berarti akan ada dua buah solusi yang mungkin. Yang pertama L-nya sama dengan 0. Ini solusi yang trivial ya tentunya. Yang kedua itu ketika L kuadratnya sama dengan 12M kuadrat ya. Berarti L-nya sama dengan akar 12M ya. Itu kita punya nilai momentum angular di sini. Nah, ini kalau kita masukkan ke RC-nya ke sini ya. Berarti RC-nya itu akan sama dengan L kuadrat per 2M ya, karena suku yang ini itu sama dengan 0, berarti menyisakan RC-nya L kuadrat per 2M. L kuadratnya dari sini berarti kita dapatkan ini L kuadrat per 2M berarti sama dengan akar 12M per 2M ini dikuadratkan
Ini akan sama dengan 12M kuadrat per 2M berarti 6M. Nah, untuk yang ini merupakan orbit terkecil yang mungkin bagi partikel masif. Ya. Jadi ini adalah jarak terkecil dari si partikel dari sumber gravitasi, yaitu 6M, untuk dia mempunyai orbit sirkular. Di bawah ini, maka dia akan jatuh ke sumber gravitasi. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dari potensial saja kita bisa memperoleh beberapa informasi yang sangat penting terkait bagaimana kemungkinan orbit dari partikel uji ya. Misalkan tadi kita dapatkan partikel yang massless, di GR itu memungkinkan adanya radius orbit atau circular orbit ya. Begitu juga untuk partikel masif, kita menemukan batas di sini bahwa RC minimum yang dimungkinkan oleh RC minimum yang dimungkinkan oleh potensial efektifnya itu sebesar 6M. Jadi di bawah 6M ini tidak ada circular orbit yang terjadi untuk partikel masif tersebut. Dia akan jatuh ke sumber gravitasi. Oke, nah itu kira-kira sebagai tambahan informasi dari apa yang sudah kita turunkan di pertemuan sebelumnya ya terkait potensial efektif dari solusi Schwarzschild yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan meninjau persamaan orbitnya ya, persamaan orbit ini, persamaan orbit yang sudah kita dapatkan. Nah, mana? Saya tuliskan saja kembali di sini. Kita punya persamaan orbit kita punya du dp ya kuadrat ditambah u kuadrat ini sama dengan 2m u pangkat 3 ditambah lambda u per a pangkat 2 ditambah b kuadrat dikurang lambda per a pangkat 2 dimana ini merupakan suku dari GR ya. Tentunya ini kalau kita lihat dengan mudah kita bisa cari solusinya ya. Karena ini merupakan persamaan diferensial orde 1 ya. Ini bisa kita tuliskan kalau semua suku non diferensial kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita akan dapatkan di sini du per dp kuadrat ini sama dengan berarti di sini ini saya bongkar saja. Ini berarti 2m u pangkat 3 kemudian dikurang u pangkat 2 kemudian di sini ditambah 2m lambda per a kuadrat u ditambah b kuadrat kurang lambda a pangkat 2 ya seperti ini. Nah, tentunya ini misalkan kedua ruas kita akarkan kemudian kita pindahkan misalkan dp di ruas kanan atau suku yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, dp-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kita bisa dengan mudah mendapatkan misalkan solusi pi-nya ya dengan cara kita integralkan ya. Kalau misalkan ini kita integralkan, kita akan dapatkan ini berarti karena dia kuadrat berarti plus minus integral dari du dibagi dengan akar yang ini ya. Akar dari suku yang ini. Ditambah dengan konstanta integrasi ya, misalkan pi0 ya. Nah, kita bisa dengan mudah mendapatkan solusi dari pi-nya. Nah, tapi di sini kita tidak akan melakukan ini ya. Kita tidak akan melakukan, walaupun kita bisa mencari solusi eksaknya ya. Kita juga bisa menggunakan komputasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, yang ingin kita titik beratkan adalah kita ingin mempelajari koreksi dari GR terhadap orbit dari partikel uji itu secara perturbatif. Jadi kalau kita lihat
di sini ada suku koreksinya, kita ingin melihat apa sih pengaruh dari suku koreksi ini terhadap orbit dari partikel ujinya ya. Jadi kita akan meninjau koreksi orbit dari GR secara perturbatif ya. Di mana untuk solusi orbit kasus Newtonian tentunya kita sudah ketahui ya bahwa di Newtonian atau di mekanika klasik tanpa general relativity kita ketahui bahwa persamaan orbit yang di atas tadi ya tanpa suku yang ini itu akan menghasilkan solusi berupa irisan kerucut. Jadi kemungkinan orbitnya itu berbentuk lingkaran. Jadi ada beberapa bentuk orbit yang mungkin ya bergantung dari nilai eksentrisitasnya. Bisa merupakan lingkaran, elips, ataupun hiperbola, parabola. Ini ada 4 buah kemungkinan bentuk orbit yang mungkin ya. Nah, itu bentuk solusi dari persamaan orbitnya tanpa GR ya. Dia merupakan irisan kerucut. Nah, kita akan lihat bagaimana pengaruh koreksi dari Einstein terhadap solusi tersebut. Ya. Nah, jadi kita akan tinjau misalkan pertama kita akan tinjau bagaimana orbit partikel masif. Kita akan tinjau orbit dari partikel masif ya. Dan kita akan lihat bagaimana koreksi dari GR. Nah, sebelum kita turunkan, sebenarnya ini merupakan salah satu keberhasilan pertama atau salah satu keberhasilan yang terbesar dari GR ya. Dimana kalau kalian mungkin pernah mendengar yang disebut sebagai presisi perihelion Mercurius ya. Jadi GR ini memberikan koreksi pada orbit planet Merkurius terhadap matahari ya. Di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan secara tepat oleh mekanika klasik atau mekanika Newtonian. Ya, nanti sebentar akan kita lanjutkan bagaimana bentuk koreksi ya. Jadi dia memberikan presisi pada perihelion Merkurius atau pada orbit planet Merkurius. Artinya kita harus meninjau bagaimana orbit partikel masif ya, karena Merkurius di sini merupakan partikel uji yang bersifat masif. Artinya lambdanya sama dengan 1. Nah, dengan kata lain, persamaan orbit kita ini itu kita akan reduksi dengan lambdanya sama dengan 1 ya. Berarti kita akan dapatkan persamaannya sekarang menjadi du depsi kuadrat ditambah u kuadrat ini sama dengan 2m kemudian u pangkat 3 ditambah u a pangkat 2 ya, ditambah dengan b kuadrat dikurang 1 per a kuadrat. Ya, jadi sekarang kita punya persamaan untuk persamaan orbitnya untuk partikel masif menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang langkah pertama yang kita lakukan kita bisa menjadikan persamaan ini menjadi turunan orde 2 ya. Karena ini merupakan turunan orde pertama, kita jadikan persamaan ini menjadi turunan orde kedua. Turunan orde 2. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan kita diferensialkan kembali ya persamaan ini dengan dp. Berarti kita diferensialkan kedua ruas dengan dp. Sehingga kalau kita diferensialkan masing-masing sukunya, ini berarti akan menjadi 2 du dp kemudian dikali dengan d kuadrat u dp. Kemudian yang ini berarti suku yang ini akan menjadi 2u dikali dengan du dp. Kemudian suku yang ini berarti akan menjadi 2m ya. Oh, kita selesaikan dulu yang suku yang ini saja ya, suku yang ini. Berarti ini 2m per a kuadrat, kemudian turunan du dp. Kemudian suku yang ini berarti ini akan menjadi 3 dikali 2m ya. 3 dikali 2m berarti ditambah dengan 6m u pangkat 2 du per dp.
Sedangkan suku yang ini karena tidak mengandung pi berarti dia akan sama dengan 0 ya. Nah, kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita pecah kembali persamaannya dengan mengeluarkan DU/DP-nya ya. Karena setiap suku memiliki DU/DP, kita bisa keluarkan dia, maka kita akan punya persamaan sekarang menjadi DU, DP, kemudian yang ini menjadi dan kalau kita lihat di sini semuanya memiliki, kita bisa cancel duanya ya. 2, ya ini menjadi 3. Jadi kita dapatkan di sini sukunya D kuadrat U DP kuadrat, kuadrat di sini. Dan ditambah dengan DU DP. Oh ya, DU DP ini sudah keluar ya. Berarti ini di sini ditambah U saja, kemudian di sini sama dengan ini menjadi M per A kuadrat ya. Atau kalau kita pindahkan semuanya ke ruas kiri ya. Ini berarti M dikurang M per A kuadrat, kemudian ini menjadi 3MU kuadrat ya. Berarti dikurang 3MU kuadrat. Nah, ini akan sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan solusi dari U-nya ya. Tentunya suku yang ini ya, dia akan menghasilkan kalau suku yang pertama ini berarti DU DP-nya akan sama dengan 0. Kita ketahui U itu sama dengan 1/R, berarti U-nya adalah konstan ya. Karena dia sama dengan 0. Berarti 1/R-nya itu konstan. Nah, kita akan dapatkan nanti solusi sirkular ya untuk ini. Nah, kita akan fokuskan ke persamaan yang ini. Nah, kita akan cari solusi dari ini, solusi non sirkularnya ya. Ini akan menghasilkan solusi sirkular, ini akan menghasilkan solusi non sirkular. Jadi kita akan mencari solusi. Oke, karena waktunya kurang dari 1 menit lagi, kita istirahat dulu. Kita akan kembali di sesi selanjutnya ya.